Selamat pagi, kita lanjutkan materi kita. Mulai dari pertemuan ini ke belakang, kita akan membicarakan pada sistem bilangan real. Jadi yang akan kita bahas di sini semuanya adalah tentang sistem bilangan real. Kita masuk pada materi tentang fungsi. Kalau ditanya apa itu fungsi, jadi kalau Anda punya dua buah himpunan, sebut aja himpunan A dan himpunan B, fungsi dari A ke B itu adalah aturan yang mengkaitkan tiap unsur dalam A dengan suatu unsur unik atau unsur tunggal di B. Jadi contoh aja, pada pemetaan yang pertama ini kita akan lihat bahwa setiap unsur yang ada di A itu dikaitkan hanya dengan satu unsur tunggal di B. Jadi kalau Anda lihat kan gini, maka bentuk yang seperti ini kita sebut sebagai fungsi. Sedangkan pada bagian yang kedua, kita lihat ternyata ada satu unsur yang ada di A itu mengkaitkan atau dikaitkan dengan dua unsur yang ada di B. Jadi 1A itu berhubungan dengan 2B yang berbeda. Nah, kondisi yang seperti ini kita tidak bisa katakan ini sebagai fungsi. Pada fungsi nanti kita kenal istilah yang disebut dengan domain. Domain itu adalah daerah asal. Secara definisi, domain kita tulis dengan D dari F, fungsi F itu adalah himpunan semua nilai X yang merupakan elemen bilangan real, sedemikian hingga nanti Fx itu dapat dihitung sebagai suatu bilangan real. Nah, domain F itu disebut sebagai daerah asal atau daerah definisi dari fungsi F. Sedangkan range itu kita menotasikannya dengan R, F-nya ini adalah fungsinya. Ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real yang memuat semua nilai-nilai yang ada pada fungsi F. Jadi kalau dilihat range dari F itu dia adalah elemen real di mana Y-nya adalah merupakan nilai dari fungsi F. Untuk menentukan domain, yang pertama yang Anda harus ingat itu adalah kalau fungsinya berbentuk pecahan, maka penyebutnya tidak boleh 0. Terus yang kedua, Anda harus menentukan daerah definisi dari masing-masing komponen atau faktor. Nah, ini tergantung ya nanti dari fungsinya itu apa saja untuk melihat daerah definisinya. Kalau memang ini merupakan operasi penjumlahan, pengurangan atau pembagian gitu, maka dari beberapa bagian ini Anda lakukan irisan, cari irisannya dari daerah yang diperoleh pada poin 1 dan poin 2. Nah, nanti itu yang akan menjadi domain dari fungsi F itu sendiri. Ini sebagai contoh. Tentukan domain dari yang pertama Fx sama dengan X per X plus 1. Terus yang kedua Fx sama dengan akar dari X plus 3. Dan terakhir Fx sama dengan ln dari 2 min X. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Jadi kalau bentuknya tadi adalah merupakan fungsi pecahan seperti ini, maka yang akan menjadi domainnya adalah atau daerah definisinya kita dapatkan bagian bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita dapatkan X-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Jadi domainnya akan kita dapatkan X demikian hingga X tidak sama dengan negatif 1, X-nya merupakan elemen real. Terus yang kedua, saya punya Fx sama dengan akar dari X plus 3.
maka daerah definisinya supaya di dalam akar ini dia terdefinisi, dan tadi di awal kan kita bilang, saya sudah sampaikan bahwa yang kita bicarakan di sini adalah bilangan real, maka di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita dapatkan X lebih besar sama dengan negatif 3. Sehingga akan menjadi domain dari fungsi f ini tidak lain adalah X demikian hingga X lebih besar sama dengan negatif 3 dan X elemen bilangan real. Terus yang ketiga, kalau fx-nya adalah len itu logaritma ya, logaritma natural. Nanti lebih lanjut kita akan bicarakan. Len dari 2 min x. Maka daerah definisinya apa? Kalau fungsi logaritma yang kita dapatkan dia harus lebih besar dari 0. Jadi 2 min x lebih besar daripada 0, min x lebih besar daripada min 2, maka berdasarkan sifat keterurutan yang lalu kita akan dapatkan x itu lebih kecil daripada 2. Nah, ini akan menjadi domain dari fungsi ini. Sedangkan untuk menentukan range, ya Anda bisa lihat ya. Jadi untuk domain yang sudah diperoleh itu, maka nanti kita bisa lihat berapakah nilai Y yang didapatkan. Nah, nilai Y-nya ini nanti himpunan dari semua nilai Y dengan X-nya adalah domain dari fungsi tersebut, itu yang kita katakan sebagai range. Nah, kalau misalkan ini nanti kita bisa lihat juga dari grafik fungsinya ya. Nah, grafik fungsi ini merupakan salah satu representasi dari fungsi. Jadi kalau mau melihat representasi fungsi itu Anda bisa lihat dari diagram, dari tabel, dari formulasinya, atau dari grafiknya. Kita coba sama-sama sekarang lihat itu adalah dari sisi grafiknya. Sifat fungsi ada dua, yaitu genap dan gasal. Sebuah fungsi itu dikatakan sebagai fungsi genap itu apabila saya dapatkan bahwa f min x itu hasilnya sama dengan fx. Bentuk geometri dari fungsi genap ini adalah sebuah grafik yang simetri terhadap sumbu y. Sedangkan fungsi gasal itu adalah sebuah fungsi yang memenuhi bahwa f min x itu hasilnya sama dengan min fx. Ya, bentuk geometrinya dia akan simetri terhadap titik asal 0. Terus yang ketiga, ada juga fungsi yang tidak bisa kita golongkan dalam fungsi genap ataupun fungsi gasal. Sebagai contoh, ini saya punya fx sama dengan 2x pangkat 4 min 5x kuadrat. Nah, ini merupakan fungsi genap. Kenapa? Karena pada saat saya menggantikan, mensubstitusikan x dengan min x ke dalam fungsi yang diketahui ini, jadi saya punya 2 kali min x dipangkatkan 4 min 5 kali min x kuadrat, ternyata hasilnya kembali lagi sama dengan fx. Ya, tadi dari sifatnya kan diketahui ya, kalau fungsi genap itu jika saya punya f min x hasilnya sama dengan fx, itu disebut sebagai fungsi genap. Terus ada juga yang dikatakan dengan fungsi periodik. Apa fungsi periodik itu? Fungsi periodik itu adalah sebuah fungsi di mana kita akan mendapatkan sebuah bilangan positif P, sehingga nanti fx plus P itu hasilnya sama dengan fx. Bilangan P terkecil itu yang kita sebut sebagai periode dari fungsi tersebut. Ya, sebagian besar yang dikatakan fungsi periodik itu nanti pada fungsi trigonometri. Itu rata-rata dia akan menjadi suatu fungsi yang periodik. Nah, ini semua adalah jenis-jenis fungsi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu.
Yang pertama dulu, polinomial atau suku banyak. Bentuk umum dari polinomial atau suku banyak itu adalah seperti ini. Jadi px itu sama dengan anx pangkat n ditambah an-1x pangkat n plus 1 ditambah bla 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 ditambah a1 kali x ditambah dengan a0. Dengan an-1, a1 dan a0 itu adalah bilangan real dan n-nya adalah bilangan cacah. Derajat suku banyak px itu ditandai oleh pangkat tertinggi dari suku banyak tersebut. Domain dari, ini bicaranya fungsi linear ya, domain fungsi linear ini adalah elemen real. Ya, kita lihat satu persatu yang akan kita bahas pada suku banyak atau polinomial. Fungsi linear. Fungsi linear ciri khasnya adalah grafik yang dipunya akan berupa sebuah garis lurus. Bentuk umum dari fungsi linear adalah ax plus b. Jadi Anda lihat derajat tertinggi dari x itu adalah 1. Itu kita katakan sebagai fungsi linear. A dan b-nya adalah bilangan real. Ini kalau Anda gambarkan dia akan berupa garis lurus. Domain dan range-nya adalah elemen real. Kita coba gambarkan kalau saya punya fx sama dengan 2x min 2. Maka untuk menggambarkan ini Anda perlu 2 buah titik. Kemudian 2 buah titik itu Anda hubungkan dengan sebuah garis lurus. Ya, jadi cara carinya bagaimana? Ya, Anda bisa nyarinya dengan cara melihat perpotongan pada sumbu koordinat. Ya, salah satu caranya itu. Kalau dia memotong sumbu x, berarti nilai fx-nya ini 0. Sehingga saya punya 0 sama dengan 2x min 2, kita dapatkan x-nya 1. Sedangkan kalau kurva ini memotong sumbu y, berarti nilai x-nya yang 0. Sehingga akan saya dapatkan y atau fx itu sama dengan negatif 2. Nah ini ada di 1,0 dan 0 negatif 2 tarik dengan sebuah garis lurus. Itu yang akan menjadi grafik dari fungsi linear 2x min 2. Fungsi selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan catatan a tidak boleh sama dengan 0. Domainnya adalah elemen real. Bentuk dari fungsi kuadrat itu akan berupa kurva parabola. Ya, jadi kalau Anda menggambarkan fungsi kuadrat, pasti bentuknya parabola. Hanya parabolanya itu bisa terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terus titik puncaknya ada pada sebuah titik tertentu. Sebagai contoh ini ya, y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat. Kalau nanti kita gambarkan, kurvanya kurang lebih seperti ini. Itu adalah fx sama dengan x kuadrat. Domainnya ini adalah elemen real. Sedangkan range-nya Anda lihat pada kurva. Jadi range itu melihat nilai y yang ada pada kurva ini. Kurva ini tergambarkan untuk y berapa saja. Jadi kalau kita lihat ternyata kurvanya itu ada mulai dari y sama dengan 0 sampai dengan y ketak hingga. Maka nulisnya adalah range dari f itu interval tertutup 0 sampai dengan tak hingga. Kalau tak hingga dia harus kurva yang terbuka ya. Itu untuk fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Terus kita kenal fungsi akar. Fungsi akar ke n dituliskannya dengan akar n dari x itu adalah merupakan inverse dari fungsi x pangkat n. Jadi hubungannya seperti ini. Jika y sama dengan akar n dari x, jika dan hanya jika x-nya adalah y pangkat n. Jika n-nya genap, domainnya adalah x lebih besar sama dengan 0. Namun jika n-nya gasal, maka domainnya itu adalah elemen real.
Sebagai contoh, kalau saya mau menggambarkan fx sama dengan akar x, maka domainnya adalah x lebih besar sama dengan 0. Gambarnya ini Anda bisa dapatkan dengan cara memasukkan pasangan berurut ya. Saat x-nya 0, nilai y-nya 0. Saat x-nya 1, nilai y-nya 1. Saat x-nya 4, nilai y-nya 2, demikian seterusnya. Jadi kalau digambarkan kurang lebihnya bentuknya seperti ini. Ini adalah kurva dari fx sama dengan akar x. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa range berarti kita lihat sumbu y-nya ya, sepanjang nilai y. Kurvanya ini ada pada saat y-nya berapa saja. Oh, kita dapatkan dia mulai y sama dengan 0 sampai terus ke atas. Makanya di sini didapatkan range-nya adalah y lebih besar sama dengan 0. Lanjut ke fungsi rasional. Fungsi rasional itu bentuk umumnya adalah P per Q, dengan P dan Q-nya itu adalah suku banyak. Dua buah kurva yang paling sederhana dari fungsi rasional itu adalah fx sama dengan 1/x dan fx sama dengan 1/x kuadrat. Untuk fx sama dengan 1/x, kurvanya kurang lebih seperti ini. Kalau cari domain tadi di sana sudah dituliskan ya. Ini kan berbentuk fungsi pecahan, maka bagian bawah tidak boleh sama dengan 0. Jadi domainnya adalah x tidak sama dengan 0. Kalau range-nya Anda lihat di sini. Range-nya lihat ke y. Ternyata kalau Anda lihat kurva ini tidak pernah memotong sumbu x. Atau dengan kata lain, sumbu x itu kita sebut sebagai garis asimtot. Garis yang tidak pernah dipotong oleh kurva. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka kita dapatkan range-nya adalah y tidak sama dengan 0. Karena y-nya tidak pernah dipotong oleh kurva. Sedangkan untuk fx sama dengan sumbu x-nya ya tadi tidak pernah dipotong kurva. Sedangkan untuk fx sama dengan 1/x kuadrat, kita kalau menggambarkan kurang lebih nanti seperti ini. Anda masukkan aja angka-angkanya ya, x-nya 1, x-nya 2, x-nya 3, x-nya setengah, x-nya min setengah, x-nya min 1 dan seterusnya. Kurva yang kita punya kurang lebihnya seperti ini. Domainnya Anda lihat ini juga bentuknya pecahan. Maka bagian bawah tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat tidak boleh sama dengan 0, artinya juga X tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan untuk range bisa dilihat pada kurva. Dari sini kita lihat kurvanya semuanya berada di atas sumbu X dan tidak memotong sumbu X ini. Ini hanya dekat saja. Maka untuk range ini kita akan peroleh Y lebih besar daripada 0. Nggak ada sama dengannya ya, Y lebih besar dari 0. Ini untuk fungsi rasional. Terus ada fungsi eksponen. Bentuk umum dari fungsi eksponen itu adalah fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya lebih besar daripada 0. Jika basisnya, a itu kita sebut sebagai basis. Jika basisnya adalah bilangan 2,71828 sekian, maka fx sama dengan e pangkat x itu kita sebut sebagai eksponen natural. Domainnya adalah elemen real, range-nya itu adalah y lebih besar daripada 0. Ini adalah bentuk kurva dari fungsi eksponen. Ada dua, iya, tergantung dari basisnya. Kalau basisnya a itu antara 0 sampai dengan 1, maka kurvanya akan menjadi kurva monoton turun memotong sumbu y di titik 0,1. Kurva ini tidak akan pernah memotong sumbu x. Sumbu x itu akan menjadi asimptotnya. Sedangkan kalau a itu lebih besar daripada 1, jadi yang kondisi ini, maka kurva kita akan menjadi kurva monoton naik. Memotong sumbu y masih sama di titik 0,1 dan dia tidak akan pernah memotong sumbu x. Ini adalah fungsi eksponen.
Fungsi logaritma. Bentukan umum dari fungsi logaritma itu adalah fx sama dengan a log x. Ini merupakan inverse dari fungsi eksponen. Jadi akan ada hubungan antara eksponen dengan logaritma. Jika y sama dengan a log x, ini akan kita dapatkan jika dan hanya jika x-nya adalah a pangkat y dengan a lebih besar daripada 0. Nah, jika a itu sama dengan e, maka akan kita punya y itu adalah ln x. Ln itu singkatan dari logaritma natural karena basisnya bilangan natural, disingkat dengan ln. Nah, kalau beberapa ini kita akan punya bahwa basisnya tidak ditulis. Nah, kalau basis nggak ditulis gini, ini artinya basisnya adalah 10. Domainnya ini lebih besar daripada 0, range-nya adalah elemen real. Kita lihat ya gambarnya. Gambarnya juga akan ada 2, tergantung dari nilai A. Kalau A-nya antara 0 sampai dengan 1, kita punya dia merupakan kurva monoton turun, memotongnya di sumbu X pada titik 1,0 dan tidak pernah memotong sumbu Y. Kalau saya punya A-nya lebih besar daripada 1, maka kurvanya adalah kurva monoton naik. Memotong sumbu X tetap di titik 1,0 dan tidak pernah memotong sumbu Y. Ini fungsi logaritma. Terus ada lagi fungsi sepotong-sepotong, ada 2, yaitu fungsi nilai mutlak. Bentuk fungsi nilai mutlak itu seperti ini, fx sama dengan nilai mutlak x. Ini kalau dari definisinya yang lalu, saat x-nya lebih kecil 0, di sini akan sama dengan negatif x. Kalau x-nya lebih besar daripada 0, fx-nya sama dengan x. Jadi kalau Anda gambarkan, bentuknya kayak seperti ini, kayak huruf V gitu ya. Selalu positif, domainnya elemen real, range-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan fungsi Heaviside itu adalah sebuah fungsi yang didefinisikan menjadi 2 nilai 0 dan 1 saja. Bernilai 0 itu saat x lebih kecil sama dengan 0, dan bernilai 1 saat x-nya lebih besar daripada 0. Sehingga dari sini domainnya adalah elemen real, range-nya itu adalah himpunan dari 0 dan 1. Dan terakhir fungsi trigonometri beserta dengan inverse-nya. Ya. Fungsi yang pertama dari fungsi trigonometri itu adalah fungsi sinus. Bentuk umumnya adalah y sama dengan sin x. Fungsi sin ini akan punya periode di mana periodenya adalah 2pi. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Ini dalam bentuk bukan dalam bentuk pi. Jadi sudah dibuat dalam bentuk radian kayak gini nih. Jadi kita akan dapatkan bentuknya kurang lebih seperti ini. Periodenya 2pi. Jadi domainnya adalah elemen real, range-nya adalah 0 sampai dengan 1. Jadi ini interval kok 0 sampai dengan 1. Negatif 1 sampai dengan 1 ya ini ya. Bukan 0 sampai dengan 1, tapi negatif 1 sampai dengan 1. Itu adalah range-nya. Terus yang kedua, cosinus. Cosinus bentuk kurvanya kurang lebih seperti ini. Jadi bedanya tadi kalau sin diawali dengan di 0, kalau yang ini saat x-nya 0 nilai y-nya 1. Periodenya sama 2pi, domainnya adalah elemen bilangan real, range-nya sama ya ini ya, dari min 1 sampai dengan 1, bukan dari 0 sampai dengan 1. Dan fungsi tangen. Fungsi tangen itu adalah sebuah fungsi dengan periodiknya adalah pi. Nah, domainnya seperti itu. Karena tangen ini nanti tidak lain adalah sin per cos. Jadi domainnya adalah semua nilai x yang dimana cos x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena tangen itu adalah sin per cos. Range-nya adalah bilangan real. Kurvanya kurang lebih seperti ini.
untuk tangan. Nah, ini beberapa yang Anda harus ingat ya, hubungan antara tangen, kotangen, sekan, dan kosekan terhadap sin dan kos. Jadi nanti kalau bicara tentang kotangen, sekan, dan kosekan, Anda bisa lihat dari definisi ini. Tangen itu sin per kos, kotangen itu kos per sin, sekan itu adalah seperkos, dan kosekan itu adalah sepersin. Kemudian ini adalah sudut-sudut istimewa dalam fungsi trigonometri. Jadi kita melihatnya dari sin dan cos saja, nanti yang lainnya bisa kita cari dari sini. Ya, ini kalau dalam derajat dalam radian ya. Kalau 0 itu sinnya 0, 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat itu adalah 1. Sedangkan cos itu kebalikannya, angkanya urutannya sama seperti sin tapi ngisinya mulai dari yang 90 derajat. Jadi kita punya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Tangen itu sin per cos. Jadi kayak gini, 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi dengan setengah akar 3, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah seperakar 3. Seperakar 3 itu kita bisa tulis menjadi sepertiga akar 3. Terus ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi dengan setengah itu akar 3. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi yang penting Anda tahu ini dulu. Yang lainnya itu akan menyusul karena tadi hubungannya semuanya itu bisa kita bawa dalam sin dan cos. Nah, ini beberapa hal yang penting dalam fungsi trigonometri. Ada kesamaan Pitagoras, ada fungsi sudut negatif, ada fungsi kuadran. Ya, ini semua bisa Anda baca nanti. Terus ini belum bicara fungsi inverse, tapi khusus trigonometri Anda cukup tahu sih di sini. Jadi fungsi inverse trigonometri ini itu adalah merupakan fungsi yang kita peroleh dari inverse fungsi sin, cos, tangen, kotangen, sekan ataupun kosekan. Nah, karena fungsi trigonometri ini bukan fungsi satu-satu, maka untuk menginverskan itu Anda harus batasi pada daerah sehingga dia menjadi fungsi satu-satu. Nah, nanti lebih lanjut lah saat kita bicara inverse ini. Sebenarnya sebelum kita masuk pada inverse, kita sudah bicara ke inverse trigonometri dulu. Jadi kayak gini ya, saya punya fx sama dengan arcus sin, itu berarti inverse dari fx sama dengan sin x. Dengan x-nya itu merupakan elemen bilangan real yang terletak antara min pi per 2 sampai dengan pi per 2, supaya dia jadi fungsi satu-satu. Bisa juga ada orang yang menuliskan menjadi sin pangkat negatif 1 untuk inverse dari sin x. Jadi bisa dua ini ya, untuk melihat inverse dari sin x. Nulisnya bisa arcus sin, bisa juga sin pangkat negatif 1. Demikian juga untuk yang cos. Jadi inverse dari cos x itu ada yang nulisnya arcus cos x, ada juga yang menulisnya adalah cos pangkat negatif 1x. Dengan x-nya itu adalah terletak antara 0 sampai dengan p. Domain dari arcus cos itu adalah min 1 sampai dengan 1, range-nya itu adalah 0 sampai dengan p. Jadi kalau bicara inverse dan fungsinya, domain dari fungsi itu akan menjadi range dari inverse, kebalikannya range dari fungsi akan menjadi domain dari inverse-nya. Terus arcus tangen juga nulisnya ARC tangen X, ini merupakan inverse dari tangen. Bisa juga ditulisnya menjadi seperti ini ya. Arcus kotangen sama seperti yang penjelasan di depannya, arcus sekan, dan yang terakhir adalah arcus kosekan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi pada fungsi. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Baik, selamat pagi.